live ya, sambil nunggu ya teman-teman ya. Jadi intinya dari investasi itu adalah di modal. Jadi kalau teman-teman di sini, tapi Mas saya masih belum punya modal yang banyak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang masih umur 20-an awal ya, mungkin yang masih bekerja, masih kerja awal-awal, masih masih meniti karir gitu ya, masih belum penghasilannya masih belum banyak gitu, nggak masalah, sisihkan. Jadi kita kita membangun habit untuk menyisihkan sekian persen dari penghasilan kita untuk diinvestasikan. Ya, sampai di sini dapat ya. Gitu. Jadi kalau 20-an awal gaji kita misalkan masih 5 juta gitu ya kan itu ya kalau mau diinvestasikan ya. Nah, nih tamunya. Saya ya bro, aku selesaiin dulu ya tadi ini nanggung nih. Ya, jadi Kan bro. jadi nggak usah nggak usah nggak usah ditunda investasinya, tetap dilakukan. Yang kita latih adalah habit untuk menyisihkan uang dan menaruhnya di akun rekening investasi kita sambil kita cari side income gitu ya. Jadi kalau dari kantor atau dari kerjaan yang sekarang ini, eh, kalau saya sih sebenarnya kalau awal-awal ya kita masih 20-an ya, mending satu tapi digenjot teman-teman. Satu tapi diperas habis gitu ya. Di scale up gitu loh. Jadi kalau kita sudah punya kayak saya gini ya contohnya ya, saya punya akun ini, akun apa tips investasi ini 80K. Gimana caranya ini supaya menghasilkan uang lebih banyak lagi? Caranya ya dinaikin followersnya, dinaikin engagementnya, gitu ya. Dipush di sana, diperes sampai sudah mentok. Nah, kalau menurut saya akun saya ini sudah mentok, ya saya sudah nggak nemu cara lagi supaya growth-nya kenceng, cepat gitu ya. Saya kasihkan ke admin gitu. Tapi lumayan Bapak Ibu. Jadi dari akun saya ini awal tahun 17.000 ya, bulan ke-8 bulan Agustus ini 80.000 ya, jadi sudah lumayan ya growth-nya ya. Nanti diharapkan nanti sebelum tahun baru sudah 100K lah. Kalau sudah 100K tarifnya kan beda nanti, tarif endorsement sama paid promote-nya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, jangan nyoba-nyoba bisnis ini nggak selesai ditinggal bisnis ini, kita malah habis di modalnya. Ya, satu dulu diperes maksimal sampai mentok, baru ke bisnis yang lain. Itu caranya untuk eh, apa? Nambah penghasilan, income buat nanti ujung-ujungnya kita investasiin. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman bingung, enaknya bisnis apa nih Bang yang gampang, cepat tapi ya nanti boleh DM saya ya. Oke, sekarang kita sambut nih tamu terhormat kita malam ini. Bro Reman, apa kabar nih? Halo bro, Iya. baik bro Ini sorry kabarnya. ya, Ya, sambil kenapa bro? ada sponsornya ya, batuk-batuk ya. Recovery, recovery. Oh, siap-siap bro. Gimana udah sehat Iya. bro? Udah Ya, sehat? sehat sih sehat. Cuman kalau saya ngomong agak lama, itu pasti ada batuknya. Gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Tapi Oh kalau ya, nggak di apa namanya, nggak di push gini, ya kalau kalau ada penyakit tapi dimanjain ya, ya akhirnya nggak sembuh-sembuh. Setuju nggak, Bro? ya betul betul. Iya, ini by the way ini backgroundnya anak saya habis ulang tahun. Oh Belum di. pantes ada balon-balon. Iya. Ini Selamat ulang tahun kayak ya. thank you, thank you. Ini kayak kayak Valentine tapi kok Mas kok bulan Agustus ya. Ini ada unicorn. Jadi temanya unicorn teman-teman loh. Ya, ada unicorn. Anak saya umur 1 tahun masih ya. Umur 36, anaknya 1 tahun. Telat nikah. Kenapa kok telat nikah? Soalnya nunggu mapan dulu. Ternyata sampai umur 33, 34.
yang menurut saya standar mapan belum tersampaikan. Jadi ya yes, daripada ketuaan, ya udah deh, nikah aja deh. Kok ya setelah nikah ada berkat langsung gini, wush gitu ya. Mungkin karena kita punya ini mungkin ya, kita punya tanggungan ya, kita punya tanggung jawab yang lebih. Jadi kita sebagai laki-laki ya ngepus diri kita sendiri. Tapi bukan berarti gini ya teman-teman ya, bukan berarti setelah nikah otomatis dapat rezeki itu enggak. Saya enggak, sangat tidak setuju kalau itu. Ya. Nanti ada aja rezeki, enggak. Bukan. Cara kerjanya bukan gitu, ya. Kita nikah, kita punya tanggung jawab, kita punya individu untuk kita hidupi, ya, yang menggantungkan hidupnya ke kita. Kita jadi lebih termotivasi. Itu yang menjadikan berkat itu ngalir ke kita. Ya, oke, Bro Raymond, thank you sudah nunggu tadi. Gimana nih? Nah, ini banyak DM yang masuk ini, nanya ke saya ini. Bang, nanti di save ya? Oh iya pasti di save pasti ya di akun saya. Nah, teman-teman ini kan kebanyakan tadi saya tanya ini tuh usianya itu masih sekitar 20-an, Bro. 20 something ya. 22, 24, 26, ada yang 30 juga. Nah, mereka itu nanya ke saya ya. Loh Bang, saya masih umur 24. Perlukah saya mikirin tentang pensiun ya? Kita malam ini bahasnya tentang persiapan pensiun kawula muda. Ya toh. Saya masih umur 24, Bang. Betul. Pensiunnya nanti umur berapa nih? 50 ya, enggak tahu. Berapa biasanya pensiun? Kalau Ya, orang kerja 55 kali ya, sekitar 55. Oke. Berarti saya masih punya waktu 30 tahun lagi ya, dengan asumsi kita tetap dikasih kesehatan sama Tuhan ya. 30 tahun lagi. Apakah saya sudah harus memikirkan dana pensiun ini, penghasilan untuk pensiun nanti gitu loh. Nih, saya baru masuk 20 malah nih. 55 beneran ini Derek Kambui. Beneran ya 55 ya. Waduh, saya panggilnya berarti ini. Gimana nih, Bro? Menurut pakarnya ini. Oh ya, dirimu ini sertifikasi apa WMI ya? Ya, Wakil Manajer Investasi. Wakil Manajer Investasi. Oh, tugasnya apa itu, Bro? Tugasnya apa, Bro, itu, Bro? Kalau mau bisa kerja di ini, Bro, di sekuritas gitu. Cuma gue sekarang belum kerja di sekuritas. Oh, gitu ya. Jadi memang kamu punya kayak SIM-nya lah, kayak SIM-nya. Satu lagi apa, Bro? Ada dua kan? WPPE. Bedanya kalau WPPE itu yang salesnya. WPPE itu salesnya. Perdagangan efeknya. Sedangkan kalau WMI itu yang ngatur portofolionya. Oh, gitu ya. Waduh, teman-teman. Jadi saya nggak salah nih ngundang tamu di sini ya. Nggak abal-abal nih, punya sertifikat 2 loh malah di bidang investasi ya. Mantap nih. Nah, jadi gimana nih soal pensiun tadi ini? Saya masih 20. Saya masih ada yang 18. 18 itu masih SMA. Masa SMA belum kerja, belum punya penghasilan udah mikirin investasi. Mikirin apa? Pensiun. Gimana nih, Bro? Gimana? Oke. Jadi gini sih. Kita mulai dari pengertian pensiun dulu kali ya. Pensiun itu kan kalau banyak orang mikir kan kayak apa? Kayak masa tua gitu kan ya. Masa tua di mana kita bisa menikmati hidup gitu kan yang banyak dipikiran orang mungkin. Yang jelas pensiun itu nggak kerja. Nggak kerja. Betul. Nah, kenyataannya adalah kalau kita lihat di sekitar kita, ternyata banyak orang yang udah umurnya itu udah kurang produktif gitu kan, misalnya umur 50, 60, dan seterusnya, itu masih ada yang karena dia nggak punya dana yang cukup gitu kan untuk pensiun, akhirnya tetap bekerja gitu kan. Akhirnya ya bukan hal yang jelek. Saya juga kemungkinan besar nanti umur segitu juga tetap bekerja gitu kan. Tapi bedanya antara orang yang bekerja karena kebutuhan dengan bekerja karena apa? Karena emang suka dengan bidangnya gitu kan. Itu kan beda kan. Nah, kebanyakan orang yang
yang merasa terpaksa itu adalah yang karena kebutuhan gitu kan, yang emang nggak punya Hmm, dana pensiun, yang karena akhirnya sampai dana apa sampai umur 60 70 terus tapi belum tetap punya uang kerja. yang cukup gitu kan buat buat apa buat masa tuanya, akhirnya tetap bekerja. Nah, itu yang kita istilahnya persiapkan gitu kan, supaya supaya nanti pas kita udah sampai masa di mana kita udah kurang produktif, ya ya semoga kita tetap produktif gitu kan, tapi kan kita sebagai manusia kan punya batasan kan, umur-umur Ya. anggaplah umur 60 70 itu kan udah mulai banyak kekurangan yang muncul terutama physically gitu kan, secara fisik, makanya Hmm. kita harus menyiapkan dana pensiun itu. Nah, ada juga sekarang istilah yang sering apa ya istilahnya ya, yang ngetren gitu ya di kalangan anak muda tuh yang namanya pensiun dini gitu kan. Pernah Ya. dengar nggak bro? Ya kan, Wih, pensiun dini. sering, Istilahnya umur sering. 30 udah pensiun gitu kan, umur 40 udah pensiun, belum Ya, 50 ya. udah pensiun gitu kan. Itu bisa aja. Itu kan sebenarnya pensiun atau enggak itu kan pilihan kalau kita punya Pilihan. dananya gitu kan. Kalau kita punya dananya Hmm. itu jadi pilihan. Tapi kalau kita nggak punya dananya itu bukan jadi pilihan gitu kan. Itu jadi Itu jadi kebutuhan. nasib. Hmm. Ya, makanya oleh karenanya sebenarnya dimulai dari sedini mungkin itu sebenarnya semakin bagus, karena seperti yang Bro bilang tadi kan, kita kayak misalnya invest di yang konservatif aja gitu kan, yang bunganya 7% per tahun, itu kalau kita terus konsisten investasi di sana, itu bisa dalam waktu 10 tahun duit kita jadi 2 kali lipat dengan bunga cuma 7% per tahun gitu kan. Apalagi Hmm. kalau kita bisa dapat misalnya dari saham gitu yang bisa misal 15% per tahun, dalam 10 tahun uang kita bisa jadi 4 kali lipat gitu kan. Berarti dalam 20 tahun uang kita jadi 16 kali lipat. Dalam 30 tahun uang kita jadi 64 kali lipat gitu kan. Itulah kehebatan dari investasi. Istilahnya investasi itu bagaikan apa ya istilahnya? Bagaikan bola salju gitu. Kalau kata Ya. Warren Buffett gitu kan. Bola salju yang mulainya dari kecil, tapi karena dia konsisten menggulung terus gitu kan. Akhirnya lama-lama Dingin-dingin terus. bola salju itu bisa bisa nabrak kita, kita bisa mati gitu kan kalau saking gedenya Ya. itu bola salju gitu kan. Nah, Hmm. makanya investasi itu seperti itu. Sedini mungkin, walaupun mungkin tadi yang Bro bilang dananya kecil gitu kan, asalkan konsisten, itu bakal terus menggulung yang namanya investasi. Nah, makanya Hmm. kalau teman-teman kayak tadi ada yang umur 18, 20, bahkan belum 20 gitu kan, itu berarti sebenarnya bisa dibilang umur yang sangat ideal untuk memulai investasi. Saya mulai investasi tuh bisa dibilang waktu kuliah, tapi mulai investasinya benar-benar yang tadi Bro bilang, yang benar-benar konservatif banget. Dulu pertama kali investasi itu deposito, benar-benar ya bisa dibilang ya 11 12 lama inflasi gitu ya. Ya di atas Iya. dikit, kadang-kadang di bawah gitu kan. Nah, Ah, makanya makanya cukup cukup bisa dibilang kalau bisa ngulang waktu gitu ya, mau sih ngulang waktu istilahnya, dari deposito nggak masuk deposito gitu kan, langsung ke saham kalau memang bisa ngulang waktu gitu kan, tapi yang udah terjadi kita nggak bisa ngulang gitu kan. Makanya saran saya sih buat teman-teman terutama yang masih muda banget nih, bisa mulai belajar tuh yang namanya investasi saham. Karena gini, teman-teman tahu nggak sebenarnya kayak dana pensiun, kayak apa, lembaga dana pensiun gitu kan, yang kayak BPJS Tenaga Kerja, kalau misalnya yang emang nasional gitu kan scale-nya. Atau dana pensiun di setiap apa? Di setiap kantor kan juga ada kan, DPLK hmm. namanya ya kan. Lupa tuh panjangannya apa. Pokoknya itu adalah lembaga yang emang mengurus dana pensiun. Istilahnya gaji teman-teman tuh kalau misalnya kerja itu ada potongan. Kalau nggak salah itu ada yang wajib, ada yang opsional. Jadi bisa ditambah porsinya. Jadi kalau teman-teman misalnya dana pensiun yang mau ditambah itu bisa. Jadi gajinya lebih banyak dipotongnya. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar gitu kan, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan gitu kan? Si dana pensiun ini sebenarnya ngapain sih? Kok bisa dia mempersiapkan dana kita gitu kan? Padahal kita nabungnya sedikit loh. Bayangin, eh, dana pensiun di tempat kerja gue dulu itu dipotongnya itu cuma kalau nggak salah berapa ya, 500 apa 600 gitu per bulan. Hmm. Oke? Itu waktu itu gue kerja berarti sekitar 4 tahun apa 5 tahun ya. Ya sekitar 4 sampai 5 tahun lah ya. Tapi dana Di, pensiun yang terkumpul di mana? itu Tokopedia. sampai enggak, sebelumnya di General Electric. Sebelumnya lagi. Yang lama kan gue di sana. Nah, pas
pas di tahun 2021 ini itu dana pensiun yang terkumpul itu bisa lebih dari 60 juta. Hebat kan? Padahal kalau kita hitung-hitung dijumlahin, kalau misalnya nggak ada yang namanya snowball effect, itu cuma Ya, 600.000 ya, dikali ini tak 12 berarti kan 6 600, juta ya kan? Dikali 5 berapa? Cuma ya, 30 juta kan? 20 Nah, juta. tapi gue bisa dapat lebih dari 60 juta. Nah, itulah hebatnya yang Oh. namanya investasi, compounding. Nah, apa yang dilakukan sama lembaga pensiun ini? Nah, beda-beda. Ada yang sangat konservatif itu masuknya cuma ke yang namanya obligasi. Kenapa? Kenapa investasi di obligasi atau di deposito itu disebut konservatif? Karena yang pertama adalah yang namanya dana kita itu tuh dijamin. Ada perjanjian kayak misalnya kalau deposito itu asalkan kita nabung depositonya itu di bank yang emang diawasi LPS, itu kalau masih uang kita di bawah 2M itu ditanggung sama LPS. Itu karena emang ada penjaminannya untuk deposito ya. Contoh kayak Hmm. obligasi. Kalau obligasi malah lebih lebih tinggi lagi tuh tingkat penjaminannya karena kalau obligasi itu dijaminnya sama undang-undang. Kalau obligasinya obligasi negara ya kita ngomongin bukan Ya. obligasi korporat. Kalau kita ngomongin obligasi negara itu dijaminnya sama negara. Istilahnya pasti dibayar sama negara. Untuk kasus nggak dibayar tuh jarang banget, jarang banget. Istilahnya itu sangat-sangat aman dibandingkan investasi kayak saham gitu kan. Nah tapi ada kekurangannya juga investasi di situ. Yang tadi bro bilang return atau imbal hasilnya itu terbatas. Paling paling tinggi ya sekitar 7-8%. Waktu itu saya pernah masuk obligasi itu 8%. Itu udah tinggi banget. Waktu 2 atau 3 tahun lalu gitu. Itu udah tinggi banget. Beda halnya sama sekarang gitu kan. Sekarang paling di kisaran 5 atau 6% gitu. Nggak nyampe 8%. Nah makanya kalau kita mau cari apa yang imbal hasilnya lebih dari 7% di obligasi agak susah. Makanya itulah ada opsi kedua. Contohnya adalah saham gitu kan. Nah, kenapa Hmm. saham ini nggak masuk sebagai investasi yang konservatif? Karena kalau kita investasi di saham, kita itu nggak ada penjaminan. Istilahnya gini, kalau kita beli saham di harga 5.000 gitu ya. Contoh nih saham A misalnya kita beli di harga 5.000. Kita itu nggak ada perjanjian bahwa suatu hari nanti bakal ada yang beli di harga 5.000 lagi. Nggak ada. Makanya itulah kenapa saham itu adalah investasi berisiko karena modal kita itu nggak dijamin oleh siapa-siapa. Oleh karenanya kita harus pintar milih saham. Nah itu untuk teman-teman yang emang mau investasi saham, teman-teman harus ngerti cara milih saham. Nah kalau teman-teman nggak ngerti tapi tetap mau investasi di saham, teman-teman bisa pakai yang namanya reksadana saham. Nah itu nanti beda cerita deh, kita nggak ngomongin soal reksadana saham karena kalau ngomongin reksadana saham itu nanti kita lihat track record dari si lembaga atau manajemen investasinya lembaga manajemen investasi kayak misalnya kita taruh di Dana Reksa atau misalnya kita taruh di Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas dan sebagainya gitu kan. Karena ada reksadananya masing-masing tuh. Kayak sekarang yang terkenal tuh apa namanya Sukor tuh yang terkenal gitu Support. kan. Itu masing-masing kan punya reksadananya kan. Nah, kalau emang teman-teman mau investasi di saham tapi nggak ngerti mungkin bisa pakai cara itu di reksadana. Kalau saya suruh milih kenapa nggak milih reksadana karena ada yang namanya manajemen fee gitu. Jadi istilahnya kita bukannya dikelola tuh gratis bukan, tapi kita juga bayar fee gitu. Tapi fee-nya itu sebenarnya worth it kalau emang kita nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau kita ngerti cara milih sahamnya itu nggak worth it karena fee-nya lumayan gede, istilahnya motong dari imbal hasil kita. Gitu. Jadi Hmm. itu sedikit cara pengelolaan dari dana pensiun yang ada gitu kan. Mereka itu kalau nggak masuk ke obligasi ya saham. Jarang banget ke instrumen lain, biasanya obligasi dan saham. Iya sih. Jadi memang intinya itu harus diinvestasiin ya, Bro ya. Betul. Iya, sama. Saya kan trading ya. Trading itu Hmm. eh, lebih ke spekulasi sih sebenarnya. Instrumennya ya saham sama, cuman eh, hold positionnya itu sangat pendek sekali. Nah, saya pun juga gitu. Yang saya praktekkan sekarang selama ini ya dari saya ada trading forex, hasilnya sekian ada sekian gitu ya sebulan ya saya investasiin lagi. Kalau saya investasinya Hmm. nggak di saham bro, tapi di
ini Apa tuh? indeksnya US S&P 500. Itu ya, itu Oh, kenapa kok itu, ETF. soalnya ya soalnya itu cinta pertama saya di sana. Jadi ya ya udah saya lanjutin gitu ya. Nah, buat teman-teman nih, buat teman-teman ya, eh, gini ya bro ya, kan persiapan keuangan kita itu sebenarnya nggak sebenarnya banyak ya, apalagi yang umur 18, 20, 24 ini ya. Yang paling dekat mungkin yang 18 mungkin masih nanti lanjut kuliah atau gimana gitu ya. Kalau yang 20, 24 ini kan yang paling dekat, ini kan sebenarnya proses untuk menikah kan, ya bro ya. Ya, Nah, betul. menurut dirimu ini gimana ini untuk memisahkan antara, oh ini duit buat ntar nikah, ini duit buat ntar pendidikan anak, ini duit buat ntar mungkin mau cicil rumah, mau Hmm. ganti mobil, mungkin gitu ya. Terus yang terakhir baru pensiun, insurance juga, asuransi juga penting kan ya. Nah, menurut dirimu gimana nih bro untuk misah-misahin gitu loh? Ada nggak tips-tips, quick tips aja sebelum nanti kita kembali ke saham Kalau lagi? ya, kalau dari apa? Dari pribadi sih, dari apa yang saya alamin sih, itu emang bagus sih yang namanya bikin pos-pos gitu, pos-pos keuangan yang emang kita udah siapin. Contoh kayak misalnya kita tahu nanti kita mau S2 gitu kan, mau kuliah lagi misalnya. Kita udah siapin dananya. Dan jangan dicampur antara dana yang satu dengan dana yang lain. Contoh nih. Misalnya kita udah pasti banget mau nikah, misalnya 2 tahun lagi dari sekarang, udah pasti tuh, udah DP sana Udah ada sini, terus udah ada calonnya. pasangannya udah ada pastinya gitu kan. Terus juga udah ya udah banyak lah persiapan gitu kan. Ah, Nah, tapi kita masukin ke saham gitu kan. Nah, itu sangat saya tidak sarankan. Kenapa? Karena yang namanya pasar saham, seperti yang tadi kita udah bilang, itu nggak ada jaminan 2 tahun lagi bakal ada beli. At least beli di harga yang sama tuh nggak ada jaminan. Ya makanya dibanding kita taruh di saham, lebih baik kita masukin ke yang konservatif banget, yang misalnya kayak kita masukin ke deposit, atau kita beli obligasi mungkin yang jatuh temponya 2 tahun gitu kan, sehingga pas, atau ya pokoknya hmm. instrumen-instrumen yang emang aman gitu kan. Atau kalau misalnya kita nggak mau investasi sama sekali juga nggak apa-apa juga, karena kan emang itu udah pasti kepake. Istilahnya kita harus singkirin yang emang udah pasti kepake. Jangan kita Hmm. jangan kita maksa mau investasi gitu misalnya di saham, tapi pakai dana yang emang udah mau kepake gitu. Contoh misalnya teman-teman mau liburan gitu misalnya ke Ah, depan. Karena kan sekarang lagi pandemi nih kan, kurang enak kan kalau liburan kan. Misalnya liburannya mau tahun depan dengan anggapan tahun depan udah nggak ada pandemi gitu kan. Nah, kalau teman-teman misalnya mau liburan terus sekarang invest di saham, terus tiba-tiba tahun depan terjadi crash gitu kan, market crash di mana harga sahamnya turun jauh. Nah, apa yang terjadi sama liburan teman-teman? Nggak jadi gitu kan. nggak jadi Nah, batal. oleh karenanya batal. Nah, oleh karenanya jangan pisahin, atau lebih tepatnya gini, pisahin dana berdasarkan kebutuhannya. Kalau teman-teman mau masukin dana itu untuk dana pensiun, teman-teman masukin ke pos satu. Kalau teman-teman mau buat asuransi tadi misalnya, masukin ke pos yang lain gitu kan. Jangan gabung. Nah, ini juga banyak orang yang suka ngeluh gitu kan, tentang asuransi, bilangnya apa, terutama unit link gitu kan, Hmm. bilangnya kayak ini padahal udah setornya berapa juta gitu kan, tapi kok dana investasinya cuma 1 juta gitu kan. Ya emang karena sebagian dari unit link itu buat bayar asuransi, nggak semuanya masuk ke investasi lah. Kalau semuanya masuk ke investasi, terus dana asuransinya dari mana gitu kan. Oleh karenanya yang namanya unit link itu emang dibagi dua, ada yang dana buat asuransi, ada yang buat investasi. Nah, kalau kita lihat ternyata dana investasinya nggak seberapa, ya emang yang dimasukin ke investasi segitu, yang dimasukin ke asuransi beda gitu kan. Itu yang banyak orang nggak paham, terus nggak cari tahu, terus pas begitu kejadian baru ngomel-ngomel gitu kan. Padahal kenyataannya ya emang itu yang harus dipertimbangkan. Nah, makanya kalau saya pribadi nggak pernah menjadikan asuransi itu sebagai investasi, memisahkan. Jadi kalau asuransi itu benar-benar asuransi, murni asuransi yang memang mempersiapkan kalau misalnya ada hal yang buruk terjadi Ada gitu kan. Karena kita nggak resiko ya. tahu hari esok akan seperti apa kan. Makanya saya setuju kalau asuransi itu hal yang penting.
Nah, tapi saya yang kurang setuju adalah menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Karena dua hal itu sebenarnya ada singgungannya, tapi kalau digabungin tuh malah nanti jadi repot gitu. Mending dipisahin dananya supaya kita ngerti ini yang buat investasi, ini buat asuransi. Gitu. Kalau saya pribadi ya, ini kan kita Mm-mm. share aja kan pengalaman pribadi kan. Gitu. Iya, memang sih temanku ada juga yang ngomong, aku rugi Vic melo asuransi loh. Kenapa rugi? Iya, aku store-nya total sekian, sekarang uangku cuma tinggal sekian loh. Itu kan nggak ada hubungannya sama asuransi, ya kan? Saya pikir dia ngomong, aku rugi nggak untuk asuransi? Kenapa? Iya, aku nggak pernah sakit loh. Kalau gitu kan ya harusnya ya puji Tuhan ya Ya kita nggak sebenarnya itu sakit. untung juga sih ya kan. Sebenarnya Iya, kalau nggak sakit. dibilang apa nggak pernah sakit seumur hidup ya lebih pengen nggak pernah sakit seumur hidup gitu kan. Cuma kan siapa yang Iya. menjamin nggak pernah sakit seumur hidup Ah, gitu. nah, oke. Sekarang kita balik ke ini ya, instrumen saham ya. Nah, kira-kira Hmm. nih bro, daripada kalau saya kan di indeks ya, kalau ETF ya, kalau eh, pasti kan semua hal kan kayak baterai ya, punya yang atas kan positif, yang bawah negatif. Nah, kira-kira nih bro, kalau di saham Indonesia ya, saham lokal ini kelebihan sama kekurangannya itu kira-kira apa aja deh? Kelebihannya dulu nih. Oke. Pertama kelebihannya karena kita orang lokal gitu kan. Karena kita orang Indonesia, pasti kita lebih ngerti yang namanya culture-nya gitu kan. Terus kita lebih ngerti juga demografinya, tentang penduduk kita kayak gimana gitu kan. Kebiasaan-kebiasaannya lah. Itulah kenapa investor lokal itu punya yang namanya kelebihan dibandingkan investor asing. Mungkin investor asing punya dana lebih banyak dibandingkan orang Indonesia. Tapi mereka nggak punya informasi sebanyak orang Indonesia itu sendiri. Makanya itulah kelebihan kita di information gitu. Makanya kalau kita mau investasi di Indonesia, kenapa keuntungan kita sebagai orang Indonesia adalah karena kita punya informasi yang lebih banyak dibandingkan orang asing. Kedua, di saat kita berinvestasi di Indonesia, entah itu kita investasi obligasi ataupun investasi saham, sebenarnya kita juga ikut serta yang namanya menyumbang kepada pertumbuhan Indonesia. Karena kan saat kita beli saham, ya kan, pada saat kita beli saham, kita itu kan beli kepemilikan bisnis, ya kan. Ya, Di saat kita beli saham dan beli kepemilikan bisnis, terus bisnisnya berkembang, siapa yang diuntungin? Ya customer-nya diuntungin, ya kan, bisa pakai produknya. Ya kita sebagai investornya diuntungin gitu kan. Ya pemerintah juga diuntungin karena kan ada pajak perusahaan gitu kan, pajak korporat. Nah makanya sebenarnya di saat kita investasi, kita itu juga ikut menyumbang terhadap perekonomian. Nah makanya dibanding kita misalnya investasi di Amerika gitu kan, berarti kita menyumbang terhadap perekonomian Amerika. Kalau saya pribadi sih lebih suka investasi di Indonesia di karena Indonesia. dengan demikian kita ikut menyumbang terhadap perekonomian Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang salah satu bentuk kontribusi lah terhadap negara kita sendiri gitu kan dengan Ada berinvestasi. pertumbuhan ya. Betul. Oh, mantap, mantap. Oke, ada lagi mungkin bro kelebihannya. Infonya lebih cepat, terus ikut andil terhadap Betul. pertumbuhan. Apalagi nih? Mungkin ada lagi atau kita ke kekurangan? Kayaknya itu sih yang paling utama sih ya. Nah, kekurangan. Oke, kalau kekurangan yang paling utama nih menurut saya nih, kekurangan dari indeks saham Indonesia tuh sangat-sangat terpengaruh sama dana asing. Simply karena pasar saham Indonesia tuh kecil, tergolong kecil dibandingkan dengan pasar saham luar. Bayangin aja, IHSG itu value-nya, istilahnya semua saham di IHSG nih, kalau misalnya dibeli nih sama orang gitu kan, itu harganya lebih murah daripada Bitcoin. Bayangin, Oh ya, Bitcoin loh. Iya, Bitcoin loh. Ini kita nggak ngomongin kayak perusahaan kayak Apple yang sampai 1 triliun gitu ya. Terus kayak Google, Bitcoin kalah loh IHSG sama Bitcoin. Nggak masuk akal kan, tapi itu kenyataannya. Nah makanya itulah kenapa pasar saham Indonesia itu sangat-sangat terpengaruh sama dana asing. Karena orang orang asing atau orang dari luar Indonesia itu kelebihannya dari dana. Dia gampang banget yang namanya gerakin pasar saham Indonesia karena dananya gede. Gitu. Makanya itu kelemahan yang paling saya lihat sih. Sangat-sangat terpengaruh sama keluar masuknya dana asing. iya mungkin ini ya bro ya, Kedua, karena di Indonesia mungkin kan yang
pelakunya, investornya mungkin terbatas orang Indonesia kan, tapi kalau Bitcoin tadi kan seluruh dunia, mungkin itu ya. Cuman ya aneh juga sih kalau sampai padahal Bitcoin kan nggak ada ininya ya, nggak ada underlying Padahal asetnya ya. nggak ada produksinya kan? Iya, nggak ada itu, nggak ada Nggak asetnya ada yang apa gitu ya. dihasilkan gitu kan? Ya lucu juga sih, Nah, nggak kepikiran. Ya terus. kayak kalau menurut saya itu adalah karena illiteracy. Jadi bisa dibilang orang Indonesia itu banyak yang nggak ngerti soal bagaimana manajemen keuangan, terutama investasi. kenapa pasar Indonesia itu gampang banget yang namanya dimanipulasi lah ya. Terus juga investasi salah, itu gampang banget. Karena semakin orang itu nggak ngerti akan suatu instrumen, semakin nggak ngerti Tentang kerja, dia gampang banget dengar kata orang dan langsung percaya. Gitu, makanya itu juga salah satu kelemahan menurut saya. Yang sebenarnya di saat kan itu sebenarnya kelemahan itu kan flip ada side of the coin kan bisa jadi kelebihan juga kan. Sebenarnya kelebihannya juga di saat nggak banyak yang ngerti tentang manajemen keuangan khusus investasi, itu jadi kelebihan kita. Gitu kan? Artinya kita bisa lebih ngerti daripada mereka sehingga kita bisa manfaatin kelemahan mereka. Gitu kan. Gitu, Bro. Manfaatinnya gimana, Bro? Ya misalnya nih dari 10 orang, contoh aja ya, saya nggak tahu statistik aslinya sih, cuma contoh aja. Misalnya dari 10 orang yang investasi di saham, cuma 2 orang yang ngerti cara baca laporan keuangan gitu kan. Nah, kita salah satu dari 2 orang itu, kita gampang. Akhirnya karena kita ngerti baca laporan keuangan, kita bisa milih perusahaan yang sebenarnya bagus. Bisa kita lihat contohnya dari laporan keuangannya, tapi harganya murah, gitu kan. Jadi kita jadi orang pertama yang investasi di sana, karena orang-orang lagi pada nggak ngerti, gitu kan. Lagi pada nggak ngerti. Nah, begitu mereka ngerti, akhirnya mereka masuk sana, harganya udah mahal, kita jual, gitu kan. Nah makanya sebenarnya di saat itu jadi kekurangan secara agregat gitu kan, secara keseluruhan Indonesia di mana investornya itu kurang ngerti tentang yang namanya keuangan finansial, terutama investasi, itu juga sebenarnya bisa jadi hal yang bisa kita gunakan ya kan untuk jadi kelebihan kita pribadi gitu. Gitu ya. Ya. Jadi bisa kelemahannya orang kita bisa manfaatin ya, bener sih, bener. Ya, kayaknya koneksimu agak anu ya, Bro ya. Dari tadi putus-putus. Sorry. Ya. Gimana sekarang udah? Udah bagus. Nah, nah berarti gini ya, Bro ya. Kan teman-teman di sini kan mungkin untuk menyisihkan sekian juta gitu ya, mungkin agak susah gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang masih baru bekerja meniti karir gitu ya, cocoknya itu beli saham yang modelnya gimana, Bro? Berapa sih kalau di Indonesia ini sahamnya harganya? Kalau saya mau beli satu lembar gitu nggak bisa ya? Satu lot ya? 100 lembar ya? Ya, tapi banyak kok yang murah banget. Kayak misalnya, saya nggak mau sebut lah, nanti dikira aku pom-pom gitu kan. Contohnya misalnya, kayak banyak saham di, contohnya kayak IDX 30 atau LQ45 itu banyak kok yang per lembarnya harganya masih ratusan rupiah gitu kan. Berarti kalau 100 lembar, puluhan ribu gitu kan. Yang which is, ya kita kalau nabung sehari 5.000 aja atau sehari 2.000 aja, sebulan udah bisa beli gitu kan. Nah makanya, sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak memulai. Biasanya yang bikin orang itu cenderung menunda-nunda itu adalah karena dia nggak pernah mulai gitu ya. Karena di saat orang udah mulai biasanya tuh langsung udah jadi kebiasaan gitu kan. Karena kan kita membangun kebiasaan investasi itu kan nggak gampang gitu kan. Ya saya aja membangun kebiasaan investasi itu bertahun-tahun. Istilahnya saya benar-benar nyisihin
kayak ditabung sampai berapa gitu kan. Karena kan kalau kita mau buka deposit kan ada minimal kan, nggak bisa kita kayak cuma 500.000 buka deposito gitu kan, nggak bisa. Minimal kayak, misalnya dulu kalau nggak salah di bank saya tuh 10 juta minimal. Makanya saya kumpulin dulu misalnya sampai 10 juta gitu kan dalam setahun, baru saya masukin deposito. Gitu, which is itu akhirnya jadi kebiasaan gitu kan. Akhirnya setiap bulan tabung, terus setiap akhir tahun masuk deposito. Nah, kebiasaan itu yang saya teruskan, cuma bedanya bukan masuk deposito, tapi masuk ke saham gitu kan. Cuma instrumen aja yang dibedain, tapi kebiasaannya udah dibangun. Makanya sebenarnya kebanyakan problem dari dari orang-orang yang belum investasi saham sebenarnya bukan dari dananya sih kalau saya lihat ya. Karena dana untuk investasi saham cenderung sangat kecil, bahkan dibanding sama deposito yang minimal kayak 5 juta atau 10 juta gitu kan. Investasi saham puluhan ribu udah bisa. Ya kan? Ratusan ribu udah dapat banyak. Makanya sebenarnya constraint-nya atau masalahnya itu bukan di dana, tapi lebih ke karena nggak biasa gitu. Makanya lebih baik dibiasakan gitu. Meskipun itu ya berapapun ya, ada yang harganya ratusan ribu juga ada ya, puluhan ribu ya. Oh, tadi kamu ngomong ya. ada puluhan ribu ada. Cuma kan Tapi kan juga kita nggak boleh asal sana. juga kan. Iya. Tapi ya nggak boleh asal juga ya bro ya. Mentang-mentang. Oh, nggak boleh. Jangan beli dia. Jangan. Nah, caranya gimana tuh? Supaya nggak asal. Caranya Nah, gimana supaya kalau- nggak asal? Kalau ngomongin supaya nggak asal, nah makanya saya juga nggak mau asal bicara gitu kan. Karena banyak orang juga yang karena apa? Karena mungkin waktu yang terbatas, juga media yang terbatas gitu kan, sehingga kayak seakan-akan menggampangkan yang namanya investasi saham. Kalau saya bisa bilang, investasi saham itu adalah salah satu investasi yang paling sulit. Kenapa? Karena kita investasi di instrumen yang sangat-sangat beresiko. Istilahnya gini, kita yang namanya jadi entrepreneur gitu kan, misalnya kita mau bikin bisnis, ya jangan kan bisnis yang gede-gede lah. Misalnya kita mau bikin pecel ayam aja gitu kan. Siapa yang jamin pecel ayam kita bakal tetap survive dalam waktu 1 tahun, gitu kan? Ya. Lagi 5 tahun gitu kan? Itu baru ngomongin bisnis pecel ayam yang which is itu bisnis mainstream banget. Gimana kita ngomongin perusahaan yang udah gede, yang istilahnya kayak yang ada di BEI gitu kan, yang Bursa Efek Indonesia kan banyak perusahaan-perusahaan besar kan, yang dana, yang istilahnya asetnya itu sampai triliun-triliunan. Nah itu juga punya resiko gitu kan, resiko bisnis, dimana ada kalau misalnya dia mengalami kegagalan, terus misalnya tanda kutip atau ya kita nggak pengen juga kan ada yang bangkrut, cuma yang namanya company bangkrut itu ada, pasti ada gitu kan. Misalnya kita invest di company tersebut terus company tersebut bangkrut, ya kan uang kita hilang gitu kan bersama dengan kebangkrutan itu gitu kan. Nah makanya saya nggak mau menggampangkan yang namanya investasi saham, karena investasi saham itu adalah salah satu investasi yang emang sulit. Saya pribadi pun sampai sekarang masih belajar gitu kan. Walaupun pengalamannya udah cukup lumayan banyak selama 5 tahun belakang, tapi saya pun masih belajar. Kalau teman-teman ngomong kayak Warren Buffett sekalipun, yang udah puluhan tahun, bahkan mungkin udah lebih dari 50 tahun, 60 tahun kali ya, Warren Buffett sekalipun, dia juga bilang, sekarang pun dia masih belajar. Kenapa? Karena emang investasi saham itu adalah investasi yang dinamis. Yang namanya bisnis kan, kayak gini deh, siapa yang mikir bakal ada kayak Netflix gitu, 50 tahun yang lalu? Gak ada kan yang mikir. Pada 50 tahun yang lalu, TV aja itu mungkin udah salah satu hal yang sangat-sangat wow. 50 tahun ya, radio bro masih ya. Masih iya, radio. DVD gitu kan. DVD mungkin udah sangat-sangat out of reach gitu kan. Benar-benar nggak kepikiran. Dulu Netflix laser gitu kan. Laser disc. Iya, makanya. Zaman indah. Iya, laser Makanya. disc. Let alone Netflix gitu kan, yang semuanya udah di internet, yang kita tinggal colok langsung kita bisa nonton. Beda banget gitu kan dunianya 50 tahun yang lalu sama sekarang. Nah makanya itulah kenapa yang namanya bisnis itu dinamis. Nah kalau teman-teman terlalu menggampang yang namanya investasi di saham, ntar ujung-ujungnya malah kayak tanda kutip influencer gitu kan, yang menggembar-gemborkan udah investasi di blue chip aja udah pasti sukses gitu kan, udah pasti untung. Coba teman-teman lihat di pasar saham sekarang, kebanyakan yang turun harganya siapa? Blue chip company kan. Ternyata
nggak kebal juga kan dia terhadap penurunan harga saham gitu kan, nggak seperti apa yang orang bilang. Nah, makanya saya nggak mau menggampangkan yang namanya investasi. Udahlah, blue chip aja gitu misalnya. No, it's not that simple gitu kan. Nah, makanya itulah kenapa kalau emang teman-teman mau belajar, carilah misalnya buku-buku yang emang ditulis oleh orang-orang yang emang terpercaya. Kayak misalnya saya pribadi suka buku-buku yang ditulis oleh Warren Buffett, Peter Lynch gitu kan. Atau ikut misalnya mentorship gitu kan sama orang-orang yang emang udah pengalaman di saham gitu kan, yang emang udah punya pengalaman pribadi pakai duitnya sendiri gitu kan. Karena kebanyakan orang ngomong-ngomong kayak, wah ini harus investasi sini, harus investasi situ. Kalau ditanya, duit lo ada nggak di saham? Kagak ada gitu kan. Nah, jangan ikutin orang kayak gitu. Ikutin orang yang investasi, yang emang duitnya ada di sana. Kayak istilahnya, apa yang kita omongin, duit kita di situ. Gitu, makanya kita cari orang-orang kayak gitu yang emang put the money where the mouth is gitu kan. Dimana mulutnya ngomong, di situ dia naruh duitnya. Jangan orang-orang yang cuma gembar-gembur kan ternyata duitnya nggak di saham sama sekali gitu kan. Cuma hype kayak gitu. Ya tapi kan kita masyarakat di sini kan yang kalau hype gitu kan ikut-ikutan. Dulu 2 tahun yang lalu bisnis geprek semua. Waduh. Kopi, boba gitu ya. Kita memang masyarakat kayak gitu. Nah, sekarang gini, Bro. Nah, berarti kan kita kalau mau menyiapkan dana pensiun ataupun dana-dana yang lain di saham ya khususnya ya, kita butuh mentorship kan. Itu kan wajib kan ya, nggak bisa ditawar kan. Kita bisa baca-baca buku Om Warren atau Peter Lynch atau siapa Charlie Munger atau siapa. Cuman kan itu terlalu susah ya, Bro ya. Nah, ini dengar-dengar ini dirimu kan juga ada buka ini ya, kelas belajar saham intensif ya. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bro, buat teman-teman di sini yang kebingungan nih. Saya juga bingung nih, gimana? Saya juga sebenarnya mau invest saham di Indonesia. Cuman ini teman-teman follower Steve Investasi ya, saya juga sudah ikut kelasnya, cuman masih belum terlalu belum terlalu. Ya waktunya karena kemarin 3 minggu saya 3 minggu ya, bukan 2 minggu. Recovery, jadi ya gitu deh. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bro, tentang kelasnya ini gimana? Oke, sebenarnya saya tadi lihat di kolom komen nih ada juga nih yang udah ikut. Mungkin yang udah ikut bisa share juga di kolom komen gimana apa kesannya gitu kan udah ikut. Nah, jadi kelasnya itu sistemnya tuh kayak gini. Saya udah nyiapin kayak materi yang bisa dipelajarin oleh teman-teman. Dan itu available for lifetime gitu kan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa yang namanya ilmu itu seringkali kalau udah lama gitu jadi lupa gitu kan. Nah, di saat kita mau akses lagi, ternyata harus bayar lagi gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya ilmu yang udah saya bagiin bisa teman-teman akses seterusnya gitu kan. Makanya bayar benar-benar for lifetime. Itu adalah sistemnya. Jadi teman-teman bayar sekali, benar-benar dapat ilmunya, bisa diakses kapanpun, dan ilmunya itu selalu diupdate. Begitu ada update yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, selain dari materi yang udah disiapin di online, teman-teman juga nanti bakal ikut yang namanya kelas live. Kayak kita sekarang nih, ngobrol langsung gitu kan. Kayak kita sekarang. Nah, itu setiap, bisa dibilang kalau baru awal-awal itu setiap 2 minggu sekali kita akan adakan kelas live. Jadi nanti teman-teman yang ikut di mentorship itu akan diundang ke kelas live tersebut. Nanti teman-teman bisa ngajuin pertanyaan langsung. Dan materi yang disampaikan pun lebih apa istilahnya? Lebih straightforward gitu kan dibanding sama yang ada di online gitu yang saya siapin di website. Karena kalau yang di website itu benar-benar broad banget, benar-benar luas banget, banyak banget materinya. Nah, kalau yang di live itu kita benar-benar compactin. Karena dengan asumsi teman-teman udah belajar yang ada di website gitu kan. Nah, kita cuma ngomongin intisarinya aja, dan juga kalau ada pertanyaan dibahas di situ. Dan kemarin contohnya ya, kayak kemarin yang webinar pertama banget nih, kemarin ini kelasnya baru kelas kedua nih, baru angkatan kedua. Jadi ini baru banget nih. Nah, kalau yang angkatan pertama kemarin di webinar pertama, salah satu yang kita bahas itu adalah Unilever. Kan banyak banget kan teman-teman pastikan yang wah, Unilever kemahalan gitu kan. Enggak, Unilever nggak kemahalan gitu kan. Pokoknya banyak deh kontroversi gitu kan, ada yang
kemahalan, ada yang benar-benar murah, dan sebagainya. Nah, kemarin di webinar pertama itu kita bahas tuh salah satunya adalah Unilever. Kayak misalnya kita bahas kenapa kok di tahun 2018 Unilever tuh harganya bisa shoot up tinggi banget gitu kan, mahal banget dibanding dengan harga sekarang gitu kan. Kalau dibanding dari 2012 ke sekarang, wah turunnya udah berapa tuh? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Apa yang terjadi sebenarnya di tahun 2018? Nah, kita bedah tuh. Kayak misalnya kita lihat nih, oh ternyata di laporan keuangannya ada ini gitu kan, yang nggak banyak investor tahu. Kalau lebih tepatnya nggak banyak investor baca, karena kebanyakan investor bacanya cuma setengah-setengah gitu. Makanya itulah apa yang bisa teman-teman dapat. Selain itu, teman-teman juga nanti akan di-invite ke grup WhatsApp yang itu benar-benar private banget. Jadi WhatsApp grupnya ini terbatas sama angkatannya. Misalnya teman-teman ikut angkatan yang pertama. Nah, isinya itu cuma orang-orang di angkatan pertama. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ikut angkatan kedua, yang which is sekarang masih mulai nih pendaftarannya, nanti isinya cuma angkatan kedua. Nah, nanti kalau teman-teman udah lulus dari semua program belajarnya, nanti baru teman-teman diundang ke grup alumni gitu. Nah, di situ baru teman-teman bisa ketemu tuh dari semua yang udah lulus gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman merasa masih kurang materinya gitu kan, teman-teman juga bisa mengajukan perpanjangan gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman angkatan pertama nih, tapi teman-teman masih ada materi yang kurang, nah nanti teman-teman bisa mengajukan perpanjangan ke saya pribadi gitu kan. Bilang aja, saya masih kurang di materi ini Pak, bisa nggak saya ikut pelajaran di misalnya batch ke atau angkatan kelima gitu kan, yang lagi belajar ini. Jadi saya kasih kalau emang orang itu masih kurang materi tersebut gitu kan. Kenapa enggak? Karena kan outcome-nya atau hasil yang kita harapkan adalah setelah ikut kelas ini teman-teman bisa milih saham sendiri. Jadi nggak tergantung sama saya, itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak ngikutin saran orang lain. Ataupun kalau mau ngikutin saran orang lain, sebelum mengikuti sarannya gitu kan, kita cek dulu sarannya itu emang sebenarnya gimana sih gitu kan. Apakah benar apa yang dia bilang? Apakah ada yang miss? Karena benar-benar ilmu yang dikasih itu benar-benar detail banget. Baik itu bagaimana cara menganalisa laporan keuangan, bagaimana cara menganalisa kualitas dari suatu bisnis, bagaimana cara menentukan harga wajar gitu kan, yang sering jadi debat itu kan harga wajar kan. Nah, nanti kita jelasin tuh kenapa harga wajar orang ini bilangnya A, sedangkan contoh misalnya kayak Unilever, kenapa menurut orang ini harga wajarnya itu 7.000, tapi kayak misalnya menurut saya pribadi harga Unilever tuh sekitaran 3.800 sampai 4.000 gitu kan. Kenapa berbeda? Ada yang bilang 7.000, ada yang bilang di bawah 4.000 gitu kan. Nah, itu nanti akan dibahas kenapa bisa berbeda harga wajar menurut masing-masing. Gitu bro. Jadi itu sih yang bisa gue bagiin. Mantap. Iya teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung ditanya di ini ya, di kolom komentar ya, di kolom question ya. Nah, ini aku kemarin ada yang ngirimin ke saya nih, Bang, Unilever gimana nih ngirimin ini. Nah, kalau kita tarik 5 tahun kan, ini gimana ini? Saya harus beli atau malah jual nih? Kalau menurut gimana, Bro? Waduh, kalau keputusan beli sama jual tuh sangat emosional, bro. Apalagi kalau statusnya tuh lagi minus. Kalau statusnya lagi profit sih gampang lah ya, kayak profit 5%, profit 10%, ya udahlah jual aja lah gitu kan. Tapi kalau statusnya lagi minus, kayak misalnya kayak di layar tuh berapa tuh minusnya tuh? Minus berapa persen bro itu? Kurang jelas. Mana? Itu berapa persen tuh kalau di layar lo? Yang mana? Minusnya? Atas, di bawah nama Unilevernya. Oh, minus 52% gitu kan. Coba bayangin kalau misalnya teman-teman punya dana terus lagi minus 52%. Itu kan emosional banget kan. Aduh, gimana ya? Mau cut loss gitu kan, tapi gue percaya Unilever ntar balik lagi. Tapi kalau kata si A nggak bakal balik lagi harganya gitu kan. Jadi gue percaya yang mana gitu kan. Nah, itu gue saya nggak bisa ngasih saran. Kenapa? Karena itu udah pilihan yang sangat emosional. Kalau saya ada di posisi teman-teman, saya juga pasti sangat-sangat emosional gitu kan. Misalnya saya beli harga 8.000 terus sekarang harganya 4.000, wah pasti pusing banget tuh. Itulah kenapa penting banget buat teman-teman belajar cara nentuin harga wajar suatu saham supaya kejadian kayak Unilever ini nggak terjadi di portofolio teman-teman. Gitu ya.
Banyak loh yang nanya ke saya, "Ini gimana?" Ya aku jawabnya, "Loh, kamu investnya jangka pendek apa jangka panjang?" Jangka panjang, ya udah. Iya. Gitu. Nih, Ya nih. gimana ya? Ya gitulah. Iya. Susah juga ya kalau kalau lagi nasehatin orang yang lagi minus tuh paling susah. Beneran nih. Gue juga ada yang nanya ke DM, terus nunjukin portofolio minus, terus minta saran gitu kan. Wah, itu udah susah banget. Kenapa? Karena itu pilihan yang sangat emosional. Kalau kita cuma murni biologik gitu kan, ya pasti bilangnya jual. Tapi nanti begitu suatu saat dia naik lagi gitu harganya, ya nggak tahu kapan gitu kan. Anggaplah 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, tapi suatu saat naik lagi gitu kan. Nggak tahu kapan. Ya terus dia akhirnya ngerasa rugi karena ngejual kemarin, ya mau gimana gitu kan, kita yang ngasih saran ntar kita yang disalahin gitu kan. Makanya saya nggak pernah ngasih saran kalau statusnya lagi rugi, kecuali kalau statusnya lagi untung. Nah enak tuh ngomongnya tuh, wah ini nih, ini harganya cuma karena spekulasi nih, mending jual gitu kan. Nah, enak kan ngomongnya kan. Kalau misalnya dia naik lagi, dia nggak ngerasa rugi gitu kan, karena dia udah untung gede. Tapi kalau misalnya statusnya lagi rugi, ntar besok naik lagi, nah dia ntar nyalain kita gitu kan. Lalu kemarin nyuruh gue jual, padahal naik lagi. Mana kita tahu bakal naik lagi apa enggak. Ya, kalau saham ini kan memang jaraknya itu kan masih harian mungkin ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari mikirnya aja loh. Nah kalau saya ini kan ada di trading di saham US, ada yang di forex juga. Nah kalau trading, apalagi yang di margin ya kan ada tahanannya itu ya, dirimu kan juga tahu ya. Itu nggak bisa bro kalau ngambil keputusan sampai 1 hari 2 hari gitu. Itu harus hitungan jam atau menit malahan. Ini gimana Oh iya. nih? Kalau nggak MC, kalau ada orang nanya gitu pasti aku tanya tuh, lah kenapa kok? Alasannya open posisi ini apa gitu kan? Karena gini. Nah, trading plan-nya gimana? Exit. Yang penting kan gini ya. Kalau ini prinsip saya ya, saya cuma share ya, sambil nunggu teman-teman yang nanya. Sebenarnya open sama close. Kalau istilahnya apa saya nggak tahu. Kalau di trading kan open sama close. Open berarti kita buka posisi ya, kita ambil, kita beli. Kalau close kita jual. Nah, menurut saya ya bro ya, open, kalau menurut dirimu, open sama close lebih penting mana? Open tadi apa? Beli. Wah, beli. Kalau kalau dalam kayak itu kan tadi trading ya. Kalau menurut gue secara investor gitu kan, investasi yang fokusnya itu long term, di saat kita beli itu sebenarnya kita sudah menyelesaikan 75% dari pekerjaan kita. Jadi 25% sisanya itu nunggu dan jual. Oleh karenanya paling penting itu sebenarnya adalah saat kita beli. Harga beli itu sangat penting. Harga beli itu sangat penting. 75% dari kegiatan investasi kita itu kita habiskan sebelum beli malah. Kita habiskan waktu buat riset, buat penelitian. Apakah emang perusahaan ini adalah perusahaan yang prospeknya bagus gitu kan? Apakah harganya pas, harganya cocok gitu kan? Iya sih. Nah, jadi memang ada perbedaan ya di sini ya. Kalau di investasi start, yang penting start dulu daripada ditunda-tunda gitu kan ya. Nah, kalau di saya di trading, kalau menurut saya karena ini cepat ya, relatif cepat kan, harian bahkan jam-jaman gitu ya. Open exitnya yang paling penting daripada open. Karena gini bro, kalau kita opennya benar, close-nya benar ya, hasilnya pasti profit, ya kan? Kalau opennya salah, exitnya juga salah, close-nya salah, hasilnya pasti nggak karu-karuan, gitu. Belinya sudah salah, keluarnya juga nggak tahu, ya sudah pasti nggak karu-karuan. Terus yang ketiga, kalau belinya benar, tapi waktu jualnya salah, hasilnya rugi kan? Harusnya dia, tapi ya, kamu tahu ini. Terus yang ke skenario yang terakhir, belinya nggak tepat, nggak bagus, harganya nggak bagus, tapi dia tahu kapan harus exit. Nah, ya kan? Itu kan yang paling yang enak sebenarnya.
Jadi bisa disimpulkan dari 4 skenario ini, kalau di dalam dunia trading, yang penting itu kita tahu kapan saatnya untuk exit. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada yang pertanyaan nih dari Yudin Duts. Apa ciri-ciri saham yang digoreng, Pak? Itu mah gampang. Gampang. Ciri-ciri saham yang digoreng itu grafiknya kayak gini nih. Nih ya, set gitu tuh. Grafiknya vertikal. Oh, gini. Hah? Gini. Iya, grafiknya vertikal, bro. Kalau saham digoreng itu grafiknya vertikal. Bisa sebutin nggak? Bukan naiknya gini nih, bukan pelan-pelan gini nih, tapi gini, langsung ke atas. Bro, bisa sebutin nggak? Bisa sebutin nggak? Nggak usah ya. Wah, nggak usah lah, nggak usah lah. Kita lihat dari grafiknya aja jelas kok. Nggak usah sebut nama, udah lihat grafik udah jelas. Gampang ya pokoknya ya. Gampang, grafiknya vertikal. Resiko investasi itu apa, Bang? Masih belum paham kayak beli saham DLL. Nah, apakah nanti jadi utang kalau harganya anjlok? Ya. Gimana, sorry, yang kedua pertanyaannya apa? Apakah nanti jadi utang kalau harganya turun, harganya anjlok? Putus-putus. Apakah jadi akan jadi utang? Oh, jadi gini. Jadi gini, inilah sebenarnya kelebihan daripada saham juga ya. Kalau teman-teman bikin bisnis sendiri gitu ya, misalnya punya restoran gitu kan, tapi nggak dibentuk PT gitu kan, benar-benar bisnis sendiri, jalanin sendiri, terus nggak dijadiin PT. Nah, misalnya teman-teman punya utang ke supplier gitu kan, terus teman-teman nggak bisa bayar. Nah itu kan supplier itu bisa nuntut kan, kalau lu masih punya rumah gitu kan, lu jual rumah lu bayar utang ke gua gitu kan. Itu kalau misalnya kasusnya teman-teman punya bisnis sendiri tapi nggak dijadiin PT, istilahnya obligasi teman-teman atau kewajiban teman-teman itu masih bersatu. Jadi istilahnya keuangan teman-teman itu dinyatakan sebagai sama dengan keuangan restoran tersebut karena nggak dipisahin. Nah, enaknya kalau kita investasi di saham, dana yang kita investasi di saham itu istilahnya gini, investasi di saham itu kerugian maksimalnya adalah 100%. Jadi istilahnya, misalnya kita masukin 100 juta, kerugian maksimal kita investasi di saham itu adalah 100 juta itu. Misalnya jadi 0 gitu ya sahamnya, nggak ada artinya sekali. Ya udah 100 juta doang yang hilang. Nggak ada yang namanya kita ditagih sama yang tadi jadi utang gitu kan, nggak bisa. Kenapa? Karena bentuknya semua perusahaan yang ada sahamnya yang bisa dijual di Indonesia itu bentuknya PT, perseroan terbatas. Jadi limited company, istilahnya apa yang jadi kewajiban dari perusahaan itu jadi kewajiban kita. Beda halnya kalau tadi yang kayak contoh tadi kan, kita punya bisnis sendiri tapi keuangannya nggak dipisahin antara bisnis kita dengan keuangan pribadi kita. Makanya sebenarnya keuntungan kita investasi saham itu kita nggak akan rugi lebih daripada yang kita invest gitu. Beda halnya sama kalau kita bikin bisnis sendiri, kita bisa rugi lebih daripada yang kita invest dia. Iya. Enaknya gitu ya berarti ya. Nggak mungkin mutaati keuangan pribadi kita. Betul. Oke deh, mungkin ini sudah jam 9, mungkin ada 1-2 kalimat bro sebelum kita mengakhiri ini. Oke. Mungkin kalau dari saya mau mengakhiri dengan ini. Kebanyakan orang itu menjadi reaktif ketika kebutuhan itu datang. Oke. Itulah yang tadi saya bilang, istilahnya banyak orang akhirnya karena nggak punya dana yang cukup di masa tuanya gitu kan, di masa yang kurang produktifnya, sehingga akhirnya reaktif gitu kan, akhirnya ya udah cari kerja sana sini yang emang akhirnya memaksa gitu kan, karena emang nggak punya dananya buat nggak kerja lagi gitu kan. Jadilah proaktif dibandingkan reaktif. Jadilah proaktif, istilahnya di saat kita masih muda, di saat kita masih produktif, justru di saat itulah kita persiapkan masa tua kita. Jangan kita tunda-tunda sampai udah tua gitu kan. Di saat kita udah tua baru nyiapin masa tua, nah itu udah telat gitu kan. Jadilah proaktif, sedini mungkin semakin bagus. Dan
ini juga saya mungkin yang agak jauh nih daripada apa yang kita bahas tadi. Dan juga yang saya lihat, berdasarkan dari yang saya lihat belakangan, orang itu sekarang itu suka sekali salah kaprah antara yang namanya investasi dengan spekulasi. Seringkali orang menganggap dirinya itu berspekulasi padahal seringkali orang menganggap dirinya sedang berinvestasi padahal sedang berspekulasi. Selalu tanya sama diri sendiri, apakah sekarang saya sedang berinvestasi ataukah saya sekarang sedang berspekulasi? Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena di saat kayak sekarang nih ya, di saat kondisi market masih bagus, mungkin kita nyari cuan tuh gampang, kayak wah, kayaknya yang dicari sekarang itu adalah bukannya melindungi kita dari kerugian, tapi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau saya lihat gitu ya, kebanyakan orang tuh kayak nyari, bang, kira-kira yang cuan paling gede di mana nih, sektor apa nih? No, gitu kan. Yang nama investasi selalu fokus kita adalah bagaimana melimitasi kerugian. Bagaimana supaya rugi kita nggak seberapa. Itu selalu fokus kita dalam berinvestasi. Makanya kalau kita fokusnya masih ke cuannya aja, nggak pernah memikirkan bagaimana buat manajemen risiko, lebih baik teman-teman banyak merenung tuh. Karena suatu saat nanti begitu pasar udah nggak bagus gitu kan, saham, kripto atau segala macam, terus teman-teman kehilangan uang, jangan sampai teman-teman menyesal di saat teman-teman udah kehilangan uang. Karena kebanyakan orang menyesalnya pas udah kehilangan uang, bukannya mempersiapkan diri supaya nggak kehilangan uang. Wah, mantap sekali ya nasihatnya ya. Nah, sekarang caranya untuk join gimana nih bro? Join kelasnya yang tadi disebutin. Oke, kalau mau join sebenarnya gampang aja sih. Dari nanti habis live ini, ya, nanti langsung ke redirect ke website. Nah, di situ nanti tinggal klik join kelas. Nah, tinggal lihat tuh mana yang kira-kira menurut teman-teman pas buat teman-teman. Karena saya juga menyediakan ilmu yang gratis, yang sifatnya free. Yang kalau teman-teman bandingkan gitu kan dengan banyak di luaran sana, itu ilmu free yang saya kasih itu kebanyakan bayar loh di luar sana. Makanya kalau teman-teman mau ilmu yang free, yang istilahnya nggak mau bayar, silahkan aja. Banyak kok yang sudah saya siapkan juga buat teman-teman yang memang nggak punya dana lebih gitu. Teman-teman masih bisa belajar. Ya, atau teman-teman tips investasi juga bisa cek di highlightnya tips investasi, nanti ada yang judulnya kelas saham ya. Klik itu highlight story, nanti story terakhir bisa swipe up langsung masuk ke linknya yang kelasnya Bro Raymond sini ya. Oke teman-teman, thank you very much yang sudah hadir 45 orang, 44 ya. Semoga obrolan santai ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang investasi ya. Dan juga tadi pesennya Bro Ray ya, jangan sampai kita salah langkah ya. Kita maunya investasi tapi malahan jadi spekulasi. Loh, emangnya spekulasi nggak boleh Pak? Boleh, tapi ada porsinya ya. Seperti saya sekian persen investasi, sekian persen memang spekulasi. Dan spekulasi yang saya lakukan tercatat semua, terjurnal, bisa dihitung, ada statistiknya. Gitu ya. Oke teman-teman, thank you very much.